Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubal mu'minin bihidayatin wa atma'annat qulubuhum bitauhid. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwa ar-raqibul majid. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi anara al-wujud binuri dinihi wa syari'atihi ila yaumil wa'id. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina amanu wa amilu salihati ila yaumil maw'ud. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. فقال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في سنته عن ابن عباس رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجنة مشتاقة إلى 4 نفر: تالي القرآن وحافظ اللسان ومطعم الجيعان والصائمين في شهر رمضان. رواه أبو داود والترمذي. صدق الله العظيم وصدق رسول الله النبي الكريم والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan saudara-saudara, hamba-hamba Allah sidang Jumat rahimakumullah. Tidak adalah untayan kata yang pantas terucap dari lisan kita pada kesempatan Jumat yang baik dan mulia ini selain daripada kalimat tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya bagi Allah Rabbul alamin atas karunia nikmat yang tak terhingga di dalam perjalanan hidup. Allah masih memberikan kekuatan dari segala kelemahan kita. Allah masih memberikan ilmu dari segala kebodohan kita. Allah masih memberikan kecukupan dari segala kekurangan-kekurangan hidup. Kita masih menikmati cahaya matahari di tengah gelapnya bumi ini. Kita masih menikmati turunnya hujan di tengah gersangnya bumi ini. Allah masih menurunkan sakinah, ketenangan ke dalam hatinya orang-orang yang beriman. Manakala kita dipanggil untuk disuruh melaksanakan Jumat, maka terpanggillah kita dengan keimanan kita, memakmurkan masjid, melangkahkan kaki, mengayunkan tangan untuk menuju kepada panggilan Allah Subhanahu wa taala. Mari selalu berucap salawat dan salam, dan semoga salawat dan salam ini kiranya Allah menyampaikan kepada junjungan kita yang tercinta besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sungguh tidak terasa bagi kita, hari ke hari, pekan ke pekan, bulan ke bulan, bulan pun menjadi tahun. Saat ini kita sudah berada pada penghujung di bulan Sya'ban, dan tentunya kita berupaya dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa kita. Allahumma barik lana fi Rajab, fi Sya'ban, wa ballighna Ramadan. Semoga kita diberkahi di bulan Sya'ban ini, dan semoga kita disampaikan kepada Ramadan yang sebentar lagi akan hadir di tengah-tengah kita. Berkenaan dengan itulah kaum muslimin, pada kesempatan Jumat yang singkat ini, tema khutbah kita adalah amalan-amalan orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala.
Sebagaimana yang telah kita sampaikan, jaminan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman dan melakukan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, adalah kehidupan yang baik. Dan ini sudah termaktub di dalam firman Allah sebagaimana yang kita bacakan pada awal khutbah. Barang siapa saja yang beriman, man amila salih, siapa yang saya melakukan amal-amal saleh, min zakarin aw unsa, baik laki-laki maupun wanita, sedangkan dia dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, pasti akan kami berikan kehidupan yang baik. Lalu Allah akan memberikan balasan dalam kehidupan akhiratnya juga dengan balasan pahala yang berlipat ganda. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahu ajran bi ahsani ma kanu ya'malun, yang lebih baik daripada apa yang pernah mereka kerjakan. Berkenaan dengan itulah kaum muslimin, hamba-hamba Allah sedang Jumat rahimakumullah, dalam sebuah hadis yang disanadkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Abu Daud At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam konteks ini menyebutkan amalan-amalan orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah. Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar. Surga itu rindu kepada empat golongan manusia. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, talil Quran. Orang yang selalu gemar membaca Al-Quran. Masyarakat muslimin, hamba-hamba Allah sedang Jumat rahimakumullah, 11 bulan Allah berikan kesempatan kepada kita untuk memanfaatkan segala daya dan upaya kita untuk selalu kiranya bisa berinteraksi dengan Al-Quran. Kemudian ketika 1 bulan di bulan Ramadan, maka tentu kita lebih memaksimalkan. Inilah sunnah Rasulullah SAW. Di saat bulan Ramadan, Rasulullah memperbanyak membaca Al-Quran. Talil Quran, selalulah membaca Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran. Quran nanti akan berikan syafaat di hari kiamat bagi siapa yang senang membacanya. Masyarakat muslimin, hamba-hamba Allah sedang Jumat rahimakumullah, Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya yang lain, orang yang selama sekali di dalam hatinya tidak pernah terucap kalimat-kalimat Al-Quran, atau dari lisannya tidak pernah memandangkan ayat-ayat Al-Quran, maka ibaratnya dia adalah seperti rumah yang kosong, rumah yang hampa, hati yang gersang. Maka disitulah akan muncul berbagai macam penyakit-penyakit hati. Karena Al-Quran adalah sebagai syifa, Al-Quran adalah sebagai penyembuh dari setiap kegalauan-kegalauan kita. Al-Quran akan memberikan penyembuh bagi hati yang galau, penyembuh dari segala macam bentuk penyakit-penyakit hati. Allah SWT menjamin di dalam Al-Quran, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman akan tentram hatinya dengan zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah bisa dengan membaca Al-Quran. Karena sesungguhnya membaca Al-Quran itu adalah banyak sekali kalimat-kalimat, bahkan 100% mengandung daripada kalimat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat muslimin, jaminan Allah kepada orang yang membaca Al-Quran pasti dengan akan berikan ketenangan padanya. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Adalah satu amalan yang sangat mudah, gampang, tidak memerlukan modal yang begitu besar. Asalkan ada kemauan kita, pada kesempatan-kesempatan tertentu kita berupaya memaksimalkan membaca Al-Quran itu.
Masyaallah muslimin, hamba-hamba Allah sedang Jumat rahimakumullah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah di samping membaca Al-Quran wa hafizil lisan, ada orang-orang yang selalu berupaya menjaga lisannya, menjaga lidahnya dari perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat, apalagi perkataan-perkataan yang dapat menyakitkan hati orang lain, atau ucapan-ucapan yang menyinggung, yang menimbulkan berbagai macam kegaduhan di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa ataupun bernegara. Masyarakat muslimin, ketika Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadis sahihnya, Rasulullah pernah menyebutkan, aku melihat di akhir zaman nanti banyak sekali orang-orang yang berkumpul di masjid-masjid. Bahkan di saat itu pun orang-orang muazzin pun mengandalkan azan di situ, orang berkumpul untuk melaksanakan salat. Tetapi sayang, kata Rasulullah, aku tidak menemukan satu pun di antara mereka yang beriman. Apa yang menjadi pertanyaan bagi kita saat ini? Aku hanya melihat ketika mereka berkumpul di masjid hanyalah sebagai seorang muslim yang salat. Karena itu Rasulullah menginginkan bagi setiap muslim betul-betul menjadi seorang yang mukmin yang sejati. Karena itulah kedua hadis Rasulullah SAW menyebutkan, man kana yu'minuna billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa di antara kalian yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik, kalau hendak atau hendaklah dia diam. Wa hafizil lisan, menjaga lisan ini adalah suatu amalan yang sangat luar biasa dan mengandung kebaikan-kebaikan. Kemudian yang ketiga, kaum muslimin, hamba-hamba Allah sedang Jumat rahimakumullah, wa mut'imil ji'an, orang yang senang selalu memberi makan orang yang lapar. Inilah orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah. Di samping dia melakukan ibadah secara rutin, semakin timbul rasa kepedulian sosial, semakin tanggap terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh orang lain. Karena itu Rasulullah SAW menyebutkan salah satu di antara tanda-tanda orang yang sholatnya diterima itu adalah orang-orang yang tanggap terhadap kepedulian terhadap persoalan-persoalan sosial. Warahimal masakin, sayang terhadap fakir miskin. Wabnas sabil, terhadap orang-orang yang terlantar di dalam perjalanannya. Wal armalah, wanita-wanita ini tinggal mati oleh suaminya. Wal mus'ab, dan juga orang-orang yang mendapatkan musibah. Maka inilah orang-orang yang sebenarnya benar-benar menjadi seorang muslim yang mukmin, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Memberi makan terhadap orang-orang yang lapar. Kemudian yang terakhir, orang-orang yang dirindukan oleh surga itu menurut hadis ini adalah was-shaimina fi nahari Ramadan. Orang-orang yang berpuasa di siang hari bulan suci Ramadan. Banyak sekali hadis-hadis yang telah disampaikan oleh para ulama, para kiai, para mubalik berkenaan tentang keutamaan Ramadan. Syahrun azim, syahrun mubarak, syahrun fihi laila khairun min alfi syahr. Bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh dengan keagungan, bulan yang dimana ada satu malam di bulan tersebut yang lebih baik daripada 1000 bulan. Allah jadikan dan setiap sunnah-sunnah yang kita lakukan di bulan Ramadan menjadi pahala seperti wajib di luar Ramadan. Amalan-amalan dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Subhanallah. Itu akan datang, sebentar lagi akan datang kepada kita. Karena itu seruan Allah kepada kita, wahai orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa saum di bulan Ramadan sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kalian. Rasulullah SAW juga menyebutkan dalam hadis riwayatkan Imam Bukhari,
Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Atau kama qala man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di siang hari bulan Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh keikhlasan mengharapkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Di samping dia berpuasa di siang hari bulan Ramadan, wa man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang hidupkan malam-malamnya dengan penuh keimanan dan penuh keikhlasan karena mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Oleh karena itu kaum muslimin, hamba-hamba Allah sedang Jumat rahimakumullah, maka berbahagialah kita sebagai orang-orang yang beriman manakala kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk menyambut Ramadan di tahun ini dengan persiapan diri kita, dengan membersihkan segala penyakit-penyakit hati kita, kemalasan kita, dan segala macam bentuk penyakit hati yang lainnya. Dengan penuh kegembiraan kita sambut Ramadan di tahun ini, hanya mengharapkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dari 4 amalan orang-orang yang didudukan surga ini akan dapat kita wujudkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga khutbah yang singkat ini bermanfaat dalam kehidupan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa innahu wat-tawwabur rahim. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام والذي أمرنا بإقامة شعار دين الإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد في الأولين والآخرين وعن كل صحابة رسول الله أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات واتبع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة إندونيسيا آمنة مطمئنة وعن سائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء والشماتة الأعداء. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun was'alu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. فبأي آلاء ربكما تكذبان